Nah, per hari ini Bang, ternyata Bang, yang bergabung itu bukan 01 dengan 03 Bang, jadi nomor 4, bukan. Ternyata yang sudah jelas-jelas bergabung ini adalah 01 dan 02, menjadi 03. Jadi 03 plus versus 03 minus. Iya 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 iya. Jadi, 03 gemuk lawan 03 kurus. Iya. Dulu kan pernah ada upaya untuk Nah. menggabungkan 01 tambah 03 melawan 02 kan? Iya. 01 tambah 02 sama dengan 04 kan? Iya. Ternyata tidak terrealisasi. Dan notabene kalau secara suara, digabung pun masih kalah dengan 02. kalah. Iya, akhirnya 01 realistis. Ya udah kita gabung aja sama 02, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Mr. Q. Siap, Bang. Terima Juga kasih, salam sama-sama. sejahtera buat seluruh Kita semua. semua para penonton Unpacking Indonesia yang rindu dengan MQ ya. Sekarang kita rubah. Kalau di Unpacking kita kasih panggilannya MQ. Jadi MQ ini saingannya adalah M1, M3, M5, M7-nya BMW. BMW, Bang, ya. BMW. Jadi MQ. Tapi saya pakai Mercy, Bang, bukan pakai BMW. Gimana dong, Bang? Oh, nggak apa-apa. Ini kan persoalan nanti kita bikin hak paten. Oh, ya. Tapi ada yang bilang gini, Bang, katanya jangan pilih BMW katanya, lebih baik Mercy katanya kualitasnya. Kalau kualitas mungkin sama ya. Oh, sama, Bang, ya? Tapi pengalaman saya memang BMW lebih cengeng. Ini rame nih kolom komentar nanti. Loh iya, saya pengalaman saya pakai BMW. BMW versus Mercy, Ya, Mercedes-Benz. BMW itu pertama kalau AC-nya, saya nggak tahu sekarang yang baru-baru ini ya. Iya, iya. BMW itu kalau AC-nya rusak, itu harus diganti baru. Oh. Semuanya harus ganti. Nggak, Iya. dia kan sistemnya, makanya tidak ada kita lihat, ada nggak orang berani bikin taksi di BMW? Oh, nggak ada ya? Kalau Mercy iya ya? Karena spare part-nya paling mahal. Iya. Spare part-nya BMW itu sangat mahal. Oh. Sama ya Honda di bawah BMW dikit lah. Iya. Honda juga jarang orang membuat taksi. Mhm. Kecuali yang murah-murah kan. Iya. Gitu. Nah, jadi itu filosofinya itu memang mahal sekali spare part-nya. Tapi saya orang simpel, Bang. Tetap paling simpel Toyota. Ya kalau Jermannya Honda tetap paling simpel. Ya, kenapa? Karena di mana-mana ada bengkelnya. Iya, tapi memang juga lebih memang easy to ride ya, kira-kira begitulah ya. Ya. Enggak kompleks itu. Karena kita udah pengalaman juga ya. Kadang-kadang mobil bagus-bagus itu, kadang-kadang terlalu rumit juga, Bang. Feature-nya kebanyakan, nggak kepake juga kadang-kadang. Ini buat apa? Paling aman tuh pakai mobil Toyota, mulai dari Innova, sekecil apapun, ya, gitu. Jadi mobil Jepang Toyota tuh, kalaupun kita jalan-jalan rusak di jalan, nggak pusing. Bengkel apapun bisa perbaiki. Iya. Kalau mobil lain kan apalagi susah. saya ini kan jarang nyetir ya, jadi kalau nyetir sendiri itu kalau rumit-rumit bingung saya. Iya. Ini apa? Ini kita udah nggak tahu lagi. Apa gitu ya. Itulah kelemahan kita sekarang. Kalau dulu kan kita ban bocor pun kita ini, sekarang kan kita nggak ngerti kan. Itu perkembangan ya. Menyangkut umur juga, MQ. Oke, MQ. Ini sekarang kan kita lihat pemilu sudah selesai, KPU sudah memutuskan siapa. Sudah ditetapkan hasilnya. Sudah ditetapkan hasilnya. Kalau menurut 01, 03 belum selesai, Bang. Oh ya, itu kan usaha. Itu kan usaha ya. Kalau namanya orang usaha, kita jangan kita larang. Iya. Ya kan? Iya. Kasihan. Iya. UGD pula urusannya kan. Iya. Nah, jadi biar aja itu usaha ya dengan supaya fair lah. Mereka mengatakan ya proses itu baru selesai, betul-betul selesai kalau sudah tuntas diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Ini kita jelaskan juga, Bang, ya, supaya jangan kita dibilang subjektif buta gitu ya. Subjektif itu tetap proporsional dan rasional. Dan nampaknya kalau adu-adu banyak, itu semua nanti kita bahas ya.
adu banyak-banyak Hmm. advokat, ahli Heeh. hukum itu kan mau demo atau apa ya? Sebenarnya kan intinya satu. Dengan Mulia Lubis sendiri sebenarnya udah selesai itu kan. Iya, 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 iya. Saywar, Bang. Ya biasalah. Saywar. Seolah-olah tapi kan MK Seolah-olah Hmm. makin banyak advokat, Mm-mm. makin kuat argumentasinya. Padahal nggak paralel. nggak ada pengaruhnya. Iya kan? Kan argumentasinya harus sama. Satu orang dengan 100 Iya. orang tuh sama. Iya, satu orang tapi argumentasinya kuat akan mengalahkan 100 orang pengacara, bahkan 1000 pengacara yang argumentasinya nggak kuat. Dan nggak Dan mungkin, datanya juga nggak kuat gitu, Bang. dan nggak mungkin juga di Mm-mm. MK semua bicara kan. Mm-mm. Paling 1-2 orang aja Iya, kan. iya, Waktunya iya. kan singkat gitu. Iya. Masa mau dimonopoli semua kan nggak Heeh. mungkin gitu loh. Pendek, Bang. MK ini cuma 2 minggu. Iya, dan dari 02 juga mempersiapkan sekitar 35. Mm-mm. Nah, ya. Saya kira persiapan itu kan diskusi ya. Mm-mm. Kalau kita diskusi Mm-mm. ya ada 100, ada 35 diskusi untuk membuat rumusan-rumusan Mm-mm. hukum itu oke aja sih. Mm-mm. Tapi kalau semuanya datang ke MK kan mau demo kita itu. Iya. Gitu. Nah, jadi kita lihat setelah ditetapkan oleh KPU, Mm-mm. lalu reaksi yang muncul. reaksi yang muncul Mm-mm. pertama adalah Nasdem. Iya. Ketua Umum Nasdem mengatakan menerima Paling cepat itu. paling cepat dan menyatakan selamat Iya, iya. atas terpilihnya Iya. Prabowo Gibran kan gitu. Dan dikontanin oleh Pak Prabowo dengan langsung datang ke Nasdem Tower. Ke Nasdem Tower Iya. besoknya ya. Heeh. Lalu kita lihat PKS juga begitu, mengakui belum secara formal. ya mengucapkan tapi, selamat. Ya, ada pernyataan dari Sekjen Ya. PKS Habib Abu Bakar. Ya. Heeh. Ya, Sekjen Agus Abu Bakar, Abu Bakar Al-Habsyi. Iya. Nah, ya, itu mengatakan bahwa sama juga dengan Nasdem. Heeh. Ya kan, dengan tim inti kata dia. Artinya juga mengucapkan selamat Mm-mm. atas kemenangan Mm-mm. 02 Iya, Prabowo Gibran kan Iya. gitu. Nah, namun tetap Iya. melakukan proses hukum. Tepatnya menerima, Bang. Hmm. Bukan selamat, Bang. Menerima ya. Menerima gitu. Kita jangan ikut-ikutan yang suka bikin hoax, Bang. Oh gitu ya. Jangan sampai kita nanti kan bilang selamat padahal menerima lalu dibilang kita hoax gitu, Bang. Nanti kita nggak ada Ya, beda dengan Kalau menerima itu sekjen yang tingkat, suka bikin hoax atau makan hoax. tingkatnya kan lebih tinggi daripada selamat. Menerima. Iya, benar ya, Bang ya. Ya kan. Menerima itu tidak harus mengucapkan selamat. Ya. Tapi kalau selamat belum tentu menerima. Ya. Oh iya, betul. Nah, jadi kemudian PKB secara samar-samar sudah, walaupun ketua umum tidak ikut, tapi kan tim inti dari DPP PKB itu sudah ketemu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mengucapkan salam kepada Muhaimin. Ya. Nah, jadi intinya sih saya kira sama lah. Ya. Ya, kalau P3 udah terang-terangan lagi. Ya. Ya udah jelas gitu. Ya. Nah, itu baru ngucapin selamat itu, Pak. Ya. Sama statusnya ketum P3 itu dengan ketum Nasdem sama ya, itu. mengucapkan selamat. Dan ada susulannya. Sangat terhormat kalau misalnya Prabowo datang ke P3. Itu. Ya, saya kira bagus ya. Kalau Prabowo tidak hanya datang ke Nasdem, datang ke P3, datang ke PSI, datang ke Partai Gelora, partai-partai pendukung lah. Iya, betul. Ya, jangan kita lihat besar atau kecil saja. Iya. Tetapi kan kita lihat ada sharingnya untuk Prabowo menang itu ada kan gitu. Nah, jadi saya kira baguslah silaturahim ya. Betul. Mr. MQ ya, MQ nanti kira-kira Idul Fitri datang dong ke tempat Pak Prabowo ya. Pak Prabowo? Ya kan Idul Fitri kan. Selama ini saya keluarga aja, Bang. Tapi bagus juga tuh ide Abang tuh. Ya saya mau datang kalau ditemanin MQ. Iya boleh kalau gitu. Bersama dengan MQ ya. Boleh, nanti kita akan datang, Bang, kalau gitu. Ya namanya orang buka pintu kan. Iya. Kita datang. Betul. Boleh, Bang. Walaupun orang pasti banyak sekali yang datang sekali. Acara Pak Prabowo betul. Terutama store muka dulu. Oh iya, open house. Ya. Open house sama store wajah. Iya. Supaya Pak Prabowo jangan lupa lu ini. Ini mau jadi Pak, saya hadir Pak, ya kan? Mau jadi menteri kan gitu. Iya. Ya, itu banyak itu. Bahkan yang nggak ikut-ikut pun muncul itu, ya kan? Tapi kalau kita murni ya ikhlas silaturahim ya kepada Pak Prabowo. Kan MQ juga tidak kepingin jadi menteri apa-apa ya kan. Ya kalau dipercaya oke, tapi kan
Ya kan? Kalau minta-minta kan kita pasti enggak lah. Ya, Ya, itu urusan presiden, hak heeh, prerogatif. betul, Walaupun sudah ada partai yang menyatakan minta 5 kursi, betul. ya kan? Jadi prerogatif presidennya jadi berkurang kalau kita Mhm. minta-minta. Mhm. Nah, Mister Q bagaimana melihat Mhm. ini tadi? Ya, kita ini kan kalau bicara hasil pilpres ya, Hmm, dan reaksinya, hmm, sebetulnya kita lihat 2 aspek besar. hmm, Pertama itu adalah penerimaan dari partai-partai politik, respon dari partai politik, yang kedua hmm, dari pengajuan di Mahkamah Konstitusi. hmm, Nah, kalau kita lihat tadi Abang sudah bikin daftarnya tuh, partai-partai yang mengeluarkan reaksi terhadap hmm. penetapan hasil dari KPU. Terutama kalau kita bicara partai-partai yang berasal dari pendukung paslon 01 dan 03. Iya. Kalau dari 02 nggak usah dibilang udah diterima. Dari quick count, dari exit poll udah dukung langsung kan begitu. Kalau Iya. nomor 01, 03 ini, tidak semuanya punya reaksi yang sama. Hmm, Nah, mungkin kita bahas satu-satu Bang karena hmm, itu. Dari 01 dulu tentu reaksi pertama yang muncul dan dibahas dan paling kelihatan adalah dari Partai Nasdem. iya. Saya kira Pak, Surya Paloh sekali lagi menunjukkan, eee, kepiawaiannya lah, tanggap sasmito, Iya, iya, iya. tanggap, terhadap tanda-tanda, terhadap data-data, terhadap angka-angka. Hmm, Jadi sebetulnya setahu saya beliau itu bahkan dari exit poll pun sudah melihat hmm. hasil dan kemudian langsung melakukan langkah-langkah komunikasi politik Iya, iya. untuk membuka ruang Hmm, silaturahmi dan komunikasi. Dan ini tidak mengherankan karena Pak Surya Paloh itu adalah orang atau tokoh politik yang paling berpengalaman dengan yang namanya quick count iya, atau exit poll. iya. Pak Surya Paloh dalam kapasitas sebagai pemilik Metro TV tahun Hmm, 2004 adalah pihak yang menyelenggarakan quick count. hmm, Boleh dibilang quick count pertama lah hmm, dalam sejarah politik Indonesia dan ditayangkan oleh Metro TV. hmm, Beliau orang yang menyaksikan langsung bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja, Bang. hmm, Ambil sampel 2.000 TPS tapi hmm, menggambarkan sekian ratus ribu TPS hmm. gitu. Itu beliau saksikan dengan mata kepala sendiri dan Iya, iya. beliau membuktikan. Jadi kalau ada politisi paling paham tentang quick count exit poll itu namanya Surya Paloh. Dia adalah pelopor. Iya. Jadi kalau dia kemudian cepat mengambil langkah politik, pertama menurut saya karena dia paham betul bahwa ini sains Hmm, dan ini adalah akurat hmm, dan kalau dikerjakan dengan benar dia objektif hmm, begitu. Yang kedua beliau memang politisi yang betul-betul rasional, yang hmm, data driven gitu, sehingga langkah-langkahnya itu didasarkan kepada bacaan situasi dan kondisi yang objektif. Beliau hmm, melihat hasil exit poll, dikonfirmasi lagi quick count pada sore harinya. Exit hmm. poll kan siangan Bang ya. Iya, iya. Beliau sudah tahu bahwa yang confirm yang menang ini adalah Prabowo Gibran, ya beliau sudah tahu langkah Nasdem akan dibawa kemana, tentu sudah Hmm, disusun oleh dan dibahas oleh timnya, Pak, kalau yang menang 01 begini, yang menang 02 begini, yang menang 03 begini. hmm, Nah, beliau yang melihat yang menang adalah 02 dan beliau sudah tahu bahwa Nasdem akan menjadi bagian dari pemerintahan hmm. dan kemudian segera melakukan langkah komunikasi dan follow up-nya adalah pertemuan Surya Paloh dengan Pak Per Jokowi Pak yang Jokowi. Hmm, terpublikasi kepada, iya. media. Nah, untuk membaca Pak Surya Paloh, kita juga harus melihat latar belakang beliau sebagai mantan politisi Partai Golkar, Hmm, di mana Golkar itu ideologinya adalah golongan karya, hmm, adalah karya kekaryaan atau menjadi bagian dari pemerintahan, dari eksekutif. hmm, Artinya walaupun beliau sudah mendirikan dan pindah partai, tetapi nuansa kegolkarannya hmm. itu masih ada dan masih kuat. Iya. Boleh dibilang sebetulnya Nasdem itu ya Golkar baru, Hmm, gitu. Yang kedua, beliau adalah seorang pengusaha yang juga terbiasa mengambil posisi, mengambil ruang ya, di mana yang, ruang-ruang bekerja itu paling memungkinkan. Jadi hmm, untuk Surya Paloh saya kira kita paling mudah lah memberikan penjelasan terhadap hmm, langkah-langkah politik Partai Nasdem itu. hmm. Dan saya kira ya dikunci dengan manis, dengan kedatangan Pak Prabowo Iya. ke Nasdem Tower. Jadi Hmm, istilah saya itu kontan kan tadi ya. hmm, Begitu malamnya deklarasi segera dilihat oleh Pak Prabowo sebagai sebuah gestur politik yang hmm, jelas dan diapresiasi oleh
Pak Prabowo dengan datang ke Nasdem Tower gitu. Dengan sambutan yang sangat hangat, yang kelas sambutannya itu sangat berbeda dengan capresnya yang datang pada sore harinya. Dengan bawa sirsak, dengan membawa sirsak Dengan ya. membawa sirsak itu. Ya. Itu kalau Nasdem ya Bang, Nasdem. Kemudian yang juga menarik menurut saya adalah PKS. Ini kita kan masih 01 ya PKS. Belum ada ucapan se-eksplisit seperti Partai Nasdem ya, di mana jajaran DPP-nya betul-betul lengkap memberikan ucapan selamat dan penjelasan dan bahkan sambutan. Nasdem itu dua Bang, deklarasi atau menyatakan selamat, lalu ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Dua-dua ini belum ada. Dengan Pak Prabowo. Dua-dua ini untuk PKS belum ada. Yang ada adalah pernyataan dari Sekjen Habib Abu Bakar Al-Absi. Nah, menurut saya pernyataan Habib Abu Bakar itu sudah sangat kuat kalau kita memahami anatomi kekuatan politik di PKS. Memang beliau sekjen, tetap dan kekuatan atau badan penguasa tertinggi di PKS itu adalah Dewan Suro. Nah, justru kalau kita mau melihat pergerakan politik di PKS itu jangan lihat presiden kalau menurut saya. Pertama tuh kita lihat Dewan Suro, yang kedua kita lihat sekjen. Nah, sekjen ini kenapa kemudian lebih menjadi indikator? Karena beliau adalah motor di PKS pada hari ini kalau menurut saya, tokoh kunci ya. Jadi kuncinya PKS itu kalau orang mau masuk ke PKS yaitu Habib Abu Bakar ini. Gitu. Nah, Habib Abu Bakar ini bisa menjadi bukan hanya sinyal atau simptom bagi dewan pelaksananya, dewan eksekutifnya PKS, tanfisnya PKS, tapi juga Dewan Suro. Karena beliau ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ketua Dewan Suro. Sama-sama lulusan Palu itu apa? Pesantren apa? Al-Khairat. Salim Segaf Al-Jufri. Gitu. Itu kakeknya Al-Jufri kan? Jadi Pak Kiai Haji Salim Segaf Al-Jufri ini itu kalau dengan Habib Abu Bakar ini istilahnya itu 11-12. Jadi kita bisa membaca sikapnya Habib Salim itu dari Habib Abu Bakar gitu. Jadi ibaratnya Salim Segaf nggak ngomong, tapi cukup Abu Bakar yang ngomong, itu sebetulnya kita udah buy one get two. Gitu. Satu yang ngomong tapi itu suara dua. Lebih dari sekedar suara dua tapi juga menggambarkan Dewan Suro. Lebih dari sekedar Dewan Suro itu menggambarkan PKS. Nah, kenapa belum ada pasti netizen? Tapi kok Bang kok belum ada ini ya? Pertemuan atau deklarasi terbuka seperti Nasdem. Nah, begini penjelasannya. PKS itu walaupun sama-sama mendukung Anies Baswedan itu tidak bisa kita samakan dengan Nasdem. Karena apa? Karena sebetulnya dari 3 partai politik yang ada di 01, yang konstituen Anies itu, capresnya itu paling mirip, paling mendekati itu PKS. Gitu. Kalau Nasdem kan nasionalis, beda dengan Anies yang katakanlah Islam konservatif atau kanan. Gitu. Kalau PKB Islam juga, tapi Islam moderat, Islam Nusantara, Islam Tengah, Islam NU, gitu ya. Jadi yang paling dekat atau irisannya paling tebal dengan Anies sebagai capres itu adalah PKS. Nah, karena itulah kemudian PKS berusaha menjaga perasaan konstituennya. Nah, kalau masih ada tuntutan atau proses di MK, kalau kemudian nanti PKS sudah tampil dengan gayanya Partai Nasdem, maka nanti dikhawatirkan di konstituennya PKS akan terjadi konslet gitu Bang. Ada kekecewaan, ada kemarahan kepada PKS kok cepet-cepet amat, buru-buru amat gitu. Sementara ya proses di MK katakanlah masih berlangsung dan belum selesai gitu. Nah, kalau pendukung Partai Nasdem barangkali mayoritas sudah legowo terima seperti pimpinannya. Paralel tuh. Kecuali di Aceh dan Sumatera Barat. Nah, tapi yang di sana tuh Bang bukan Nasdem kalau menurut saya, lebih yang kepada Islam konservatifnya Bang yang di sana itu. Yang memenangkan Anies itu bukan Nasdemnya Bang. Tapi makanya mereka kecewa kepada Surya Paloh yang terlalu cepat menerima. Nah, itu Bang, itu dia Bang. Jadi gini, saya nggak bicara daerah ya, saya bicara basis ideologis ya. Kalau basis ideologi basis konstituennya Nasdem yang nasionalis, maka nggak kecewa.
Mereka juga mengamini apa yang Ya. disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Mhm. Tetapi kalau misalnya nanti PKS cepat-cepat mengucapkan selamat Mhm. dan secara formal, maka nanti basis konstituennya nanti Ya, bisa ya. kecewa, gitu Bang. Nah, kalau itu penjelasannya ya kenapa. Mhm. Tapi menurut saya sih sama aja sebetulnya Kalau antara PKB belum dijelaskan? ah? PKB? Ojo ke susu Bang, ojo ke susu. Ojo ke Ini masih susu. masih Iya, iya. PKS dulu ini, masih Ojo PKS. ke susu rambut Iya, putih. Ojo ke susu rambut putih. Ya, jadi ini, kalau kita bicara PKS, menurut saya menariknya Habib Abu itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan. Mhm. Jadi secara informal menurut saya sih kita udah anggap sebetulnya hampir setara ini dengan Mhm. Nasdem. Tapi formalnya saja casing-nya ini belum, begitu. Ya. Nah, kalau bicara PKB, PKB ini juga situasinya nggak bisa disamakan dengan Nasdem. Mhm. Nggak bisa disamakan juga dengan PKS. Ya. Sampai hari ini kita belum mendengarkan pernyataan resmi kan, Ya. ucapan menerima Mhm. dari Muhaimin Iskandar kan, Ya. gitu. Nah, di mana bedanya dengan dua partai yang lain? Bedanya adalah karena Caimin ini adalah bagian dari kontestasi. Iya. Dia merupakan kontestan juga. Mhm. Dia adalah cawapresnya bagi Anies Baswedan. Mhm. Dia bagian dari paslon 01 Satu. itu, gitu. Nah, lebih jauh lagi 01 ini sekarang baru mengajukan gugatan Ke ke MK. Mahkamah Konstitusi. Hmm. Kalau misalnya Muhaimin Iskandar sudah mengucapkan selamat, apa kata dunia? Iya. Anda ngucapin selamat, tapi Anda mengajukan gugatan. Ah. Kamu ini nggak sinkron antara otak dengan kaki. Nah, menurut saya sesederhana itu, Bang. Iya, iya, Jadi iya. Caimin ini sedang menghindari dibilang otak dengan kaki nggak sinkron. Iya. Gitu aja. Tetapi seperti Abang ceritakan tadi, kakaknya beliau, menterinya Pak Jokowi, Halim Iskandar sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Mhm. Dan yang paling menarik adalah ada salam dari Pak Jokowi kepada Caimin. Iya. Menurut saya itu pesan rekonsiliasi. Mhm. Itu pesan ajakan untuk bergabung. Iya. Nah, pada hari ini ada yang berusaha membentur-benturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Udah Iya. mulai nih, Bang. Ah. Udah mulai nih. Iya, iya. Dibilang ini matahari kembar, Mhm. dibilang ini duel, Mhm. dibilang ini kepentingannya sudah berbeda Mhm. gitu. Nah, menurut saya tidak. Jokowi dengan Prabowo itu saling melengkapi. Ini adalah dui tunggal ya. Dan dua tokoh ini mereka saling memperkuat satu dengan yang lain, Mhm. baik sekarang maupun ke depan. Nah, saya pakai ilustrasinya dengan cerita ini soal respon terhadap hasil pemilu ini. Mhm. Kalau kita lihat ke Nasdem, ini prototip paling ideal untuk menggambarkan cerita-cerita partai lain ini kita pakai Nasdem nih, Bang, karena ideal banget ini. Mhm. Nah, Nasdem sebelum ketemu dengan Prabowo, ketemu dulu dengan siapa tadi? Jokowi. Jokowi, Hmm. gitu Bang. Nah, jadi sebetulnya Pak Jokowi itu seperti membuka, mengantarkan kepada pertemuan dengan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya sinyal pertama dari Jokowi, tapi nanti yang akan kunci adalah Pak Prabowo, gitu. Jadi saya melihat sebetulnya dengan komunikasi yang terjadi antara Halim Iskandar dengan Pak Jokowi, ya, triangulasinya dengan Muhaimin. Nah, kalau istilah triangulasi boleh nih, Bang. Kalau hubungan antar tokoh nih boleh, Bang. Kalau dipakai dalam hal riset seperti Pak Andi Wijayanto bahaya hasilnya, Bang. Bisa kacau, Bang. Triangulasi hasil kuantitatif digabung dengan kualitatif bahaya, Bang. Ini kan kualitatif semua kan? Iya. Ya, Jokowi ketemu dengan Halim Iskandar, tapi triangulasinya sudah ke Muhaimin. Itu boleh itu. Boleh itu. Itu nggak konslet, sama-sama kualitatif. Iya. Ya, jadi kita anggap bahwa sebetulnya ini bentuk komunikasi antara Muhaimin dengan Pak Jokowi. Iya, Yang iya. intinya pesannya juga adalah bahwa PKB itu kurang lebih juga sudah menerima sebetulnya secara politik hasilnya. Apalagi kalau kita mau tambahkan bahwa PKB ini gilang dan gemilang juga. Kursinya naik banyak. Dalam istilah agamanya, PKB secara batin sudah menerima, Sudah menerima. tetapi secara syar'inya belum. Belum. Iya, iya, iya. Tapi batin kan lebih kuat dari syar'i kan? Betul, Bang. Betul. Jadi yang menurut saya kalau kita bicara tadi Nasdem, kemudian PKS, kemudian PKB, sebetulnya Bang, notabene 3 partai ini sudah menjadi bagian dari pendukungnya 02, menjadi pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran. Dan insya Allah akan masuk menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Gitu. Jadi ya bertambah PKS sekitar berapa? 9%, Bang.
kemudian ditambah dengan Nasdem. Nasdem dan PKB sekitar 12%, Mhm. jadi 24 tambah 5 sorry bukan 5, 9%. Mhm. Jadi 24 tambah ini udah 31%, Bang, gede banget Iya. ini, gede banget. Nah, praktis kalau 3 partai ini bergabung, ingatan saya nih, Bang, ya, 3 partai ini bergabung, kekuatan pemerintah itu di DPR representasinya sudah sekitar 82%. Oleh karena itu kalau delapan soal puluh dua persen ya, sudah, artinya hak mhm, angket ini juga mhm. bisa nggak jelas kan? Nah, sebelum kita ke sana, kita partai 03 dulu, Bang, ya. Ah, oh ya, Iya dong, supaya urut dong, Bang. ah, Tertib berpikir, nggak boleh ada yang tertib tertinggal. analisa, Ah, tertib analisa, Bang. Dimarahin nanti sama netizen. Kalau Kodari ngomong itu dia sistematis dan ah, jelas. Nah, kalau kita bicara partai pendukung 03 yang mhm, sudah keluar pernyataan, ya, yang bisa kita bahas dan sejalan dengan 3 partai tadi adalah P3. mhm, Ketua umumnya Pak Mardiono juga sudah mengucapkan selamat iya, dan ya barangkali hampir-hampir setara dengan Partai Nasdem. mhm, Ketua umum sudah ngomong, lalu kemudian jajaran juga ngomong, mhm, dan kemudian ada pernyataan berikutnya yang menarik, berharap bahwa Pak Prabowo juga datang ke P3 seperti iya. Pak Prabowo datang ke Partai Nasdem. Tapi mungkin kalau datang P3 tolong jangan ada di situ yang namanya Heeh. siapa? Siapa, Bang? Yang bekas Menteri Pariwisata itu? Sandi Uno? Sandi Uno, Oh enggak, jangan. Bang, Oh, malah bagus kalau ada Pak Sandi. Pak iya. Sandi justru orang yang pertama nerima loh, Bang. Oh ya? Iya, pernyataan Pak Sandi itu bahkan sudah seminggu, 2 minggu yang lalu, Mhm. itu sudah mengindikasikan penerimaan terhadap hasil ini, Oh ya. ya apa, pilpres berdasarkan quick count, berdasarkan Mhm. data-data, yang sudah, muncul Iya dari iya pada iya. waktu itu gitu, Makanya Sirekap. dia di-stop nggak boleh bicara sekarang kan? Kayaknya begitu ya? Oleh ketua umum. Tolong jangan bicara dulu, karena Iya terlalu iya. cepat. Iya iya iya. Artinya kan etikanya kan ada ketua umum Iya iya yang iya. bicara, Iya, jangan betul itu. betul. Itu pengalaman saya kalau di Nasdem dulu. Betul Kalau saya betul. ngomong duluan ditegur sama ketua umum, Betul "Kau betul jangan terlalu betul. cepat." Betul, Nah, tapi Mas itu bisa dipahami juga iya bahwa iya. memang Mas Sandi sebetulnya sedang curi momentum. Untuk tampil tadi kan, Bang, Iya, setor muka tadi gitu, heeh. bahwa partai saya belum ngomong tapi saya udah ngomong. Saya udah ngomong, iya iya iya. Walaupun Sandi mungkin tahu, ini ujungnya P3 juga akan ngucapin selamat kan Iya gitu kan, iya iya, gitu. heeh. Nah, yang masih menolak atau tidak mengucapkan selamat pada hari ini adalah PDI Perjuangan. Mhm, Setidaknya menurut Mas Hasto. mhm, Mas Hasto kan masih bahkan saya lihat pada hari-hari ini menjelang pendaftaran ke KPU ini dan pasca penetapan KPU ini justru banyak nyerangnya. mhm, Dia banyak tampil dan secara sistematis di berbagai media massa maupun di podcast, mengeluarkan pernyataan-pernyataan termasuk misalnya di, kawan kita Akbar Faisal, Jokowi mhm, membakar rumah PDI dan seterusnya. mhm, Dan bahkan mengatakan ini kecurangan gitu, mhm. bahkan menyebut saya udah mengetahui hasil, Tuj saya Muhammad Kodari maksudnya, dia iya kutip iya, betul itu. 17% Iya, katanya. udah mengetahui hasil gitu. Hebat ya Bak MQ ya. eh, Heeh, tadinya saya mau marah, Bang, heeh. tapi begitu saya pikir-pikir, "Wah, hebat juga saya ya, Hebat, dikutip-kutip oleh sekjen partai terbesar ini," gitu iya, ya. Bahkan dia secara konsisten mengulangi hoaks bahwa Ganjar Mahfud itu menang di luar negeri, padahal mhm, nyatanya yang menang adalah Prabowo Gibran mhm, gitu. Intinya narasinya masih narasi kecurangan. mhm, Nah, yang menarik adalah pernyataan-pernyataan yang, atau langkah-langkah politik yang muncul di luar Mas Hasto sebetulnya. mhm, Ini kan audiens kan pengen tahu peta atau iya, dinamika politik kan. mhm, Misalnya nih Pak Oli Dondo Kambe, mhm, waktu sakit dikunjungi oleh Pak Prabowo. mhm, Ya pasti itu kan sambung rasa, Bang. iya, Pasti ada uluran tangan di sana mhm, dan ada tangan yang bersambut. iya, Kalau enggak walaupun sakit ya enggak terima kan begitu kan, iya iya, gitu. Kemudian Mas Utut juga dalam peristiwa di mana begitu beliau mengatakan presiden dan menteri pertahanan ini, pas sedang senang misalnya begitu. iya iya, Kabarnya juga sudah ada pertemuan-pertemuan antara tokoh-tokoh PDI dengan timnya Pak Prabowo iya misalnya, iya, berharap bahwa ya jangan ada revisi undang-undang MD3. mhm, MD3 itu MPR, DPR, DPD iya, yang mengatur bahwa partai dengan kursi terbanyak otomatis menjadi menduduki jabatan sebagai ketua iya, DPR mhm, dan kita tahu bahwa calon ketua DPR itu adalah ketua DPR yang sekarang yaitu iya, Mbak Puan, mhm, kan begitu.
Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya di PDI Perjuangan sendiri pun juga semacam terbelah gitu. Hmm. Ada yang masih tidak terima, masih nyerang Hmm. seperti Mas Hasto, tapi ada yang sudah memberikan sinyal-sinyal penerimaan dan bahkan kerjasama seperti misalnya Bang Oli, kemudian Utut Adianto, begitu, dan barangkali beberapa tokoh yang lain gitu. Nah, menjawab tadi pertanyaan Abang soal hak angket, maka menurut saya pada hari ini kita bisa menyimpulkan ya atau mengatakan bahwa angket ini kelihatannya sulit untuk bisa berangkat dan take off. Ya. Atau kalaupun misalnya berangkat, dia jalan, dia sulit take off. Ya. Kalaupun misalnya diusulkan, dia sulit untuk lolos dari BAMUS, Badan Musyawarah Pimpinan DPR, untuk masuk ke rapat paripurna. Ya. Atau kalaupun sempat lolos sampai ke rapat paripurna, tidak akan diterima, sehingga kemudian tidak melahirkan pansus. Ya. Tidak melahirkan pansus. Nah, kalau tidak melahirkan pansus, maka dia berhenti di situ. Dan hak angket ini tidak jadi apa-apa gitu. Nah, tapi pada hari ini menurut saya analisa kita berbeda dengan 2 minggu yang lalu. Berbeda sekali dengan adanya dinamika di partai-partai 01, dinamika di P3. Menurut saya PDI Perjuangan, kalau kita anggap PDI Perjuangan yang paling ngotot mengajukan hak angket, sangat sulit bagi PDI Perjuangan untuk melanjutkan hak angket. Karena tantangan itu ada pada dalam dirinya sendiri, ya, yakni tokoh-tokoh yang punya cara berpikir berbeda dan rencana-rencana berbeda seperti Mbak Puan dan jajarannya gitu, maupun hitungan terhadap aktor-aktor di luar, yaitu partai-partai yang lain. PDI Perjuangan harus berhitung. Pertama tentu saja, kalau dia mau mengajukan, apakah kemudian PKS misalnya yang digadang-gadang akan menjadi partner ya dalam mengajukan hak angket ini, akan mau tanda tangan juga. Jangan lupa bahwa angket itu baru bisa terlaksana kalau minimal 25 anggota, tapi harus minimal 2 fraksi. 2 fraksi. Jadi PDI Perjuangan, sebesar apapun dia, kalau dia sendiri nggak bisa mengajukan hak angket. Yang kedua, kalaupun misalnya dia berhasil menggandeng dukungan, katakanlah misalnya dari ya PKS atau P3 sebagai anggota koalisinya, belum tentu lolos di BAMUS. Nah, kalau nggak lolos di BAMUS, tentu apa gunanya mau dilanjutkan? Ada 2 cara berpikir sih. Pertama, lanjutin aja untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mau menegakkan demokrasi, melawan kecurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bisa juga dari kacamata yang lain. Kita ini kalau mengajukan, lalu kemudian bantet, ibarat petasan nggak jadi meletus, malu dong. Berarti kita ini nggak dianggap, gitu loh Bang. Berarti PDI itu sudah bukan lagi mercusuar. PDI itu bukan lagi variabel yang penting dalam politik Indonesia. Menurut saya pasti diperhitungkan juga oleh PDI. Bahwa oke, kita mau memperjuangkan isu kecurangan dan seterusnya, tapi kita juga harus menjaga marwah partai. Jangan sampai kita mengajukan suatu usulan, melakukan gerakan politik, tetapi seperti angin lalu gitu loh. Kalau angin mamiri enak Bang, adem, sejuk. Tapi kalau angin lalu, orang pun nggak sadar bahwa itu angin, gitu loh. Nah, kalau bicara politik Bang, partai politik itu mau dianggap berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh. Dan itu yang selama ini dijaga habis-habisan oleh PDI Perjuangan. Dan itu yang selama ini menjadi semacam persepsi politik di PDI Perjuangan atau Ibu Mega. Ibaratnya tidak ada daun yang boleh bergoyang, atau tidak ada jarum yang jatuh yang tanpa diketahui atau tanpa izinnya Bu Mega gitu. Tapi sekarang ini Bang, dengan Pilpres 2024, dengan Pileg ini, menurut saya konstelasinya dan persepsi politik, elit politik dan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Ibu Mega itu sudah sangat-sangat berbeda gitu loh. Nah, ini udah turun lah, singkatnya udah turun ya. Jangan sampai turun lagi Bang. Menurut saya itu penting. Jangan sampai Anda memang menunjukkan kepada publik Anda bergerak, tapi yang lain nggak memperhatikan Anda gitu. Gitu. Jadi menurut saya ya tergantung nanti opsi mana yang mau diambil oleh DPP PDI Perjuangan berkaitan dengan apa persepsi publik yang akan muncul seandainya hak angket ini betul-betul dilanjutkan. Ya, kalau kita bicara politik dan apalagi berkaitan dengan DPR, ini kan pasti Dewan Kolonel ya, yang itu kan tidak pernah bubar sebenarnya. Betul. Dewan Kolonel yang berada di bawah kepemimpinan Mbak Puan
walaupun di lapangan ada Bambang Iya, Pacul kan iya, iya, gitu. iya, iya, Tapi kelihatannya kan iya, udah jelas ya iya, iya. bahwa hak angket ini mungkin Mhm, buat PDIP juga mhm, bukan sesuatu yang serius. mhm, mhm, Karena arahnya kan bukan satu hanya sekedar untuk bicara undang-undang, mhm. ya kan? Sebab kalau bicara kecurangan KPU kan nggak bisa diangket. Itu kan urusannya lain Bawaslu Iya, kan, iya, 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 gitu. iya. Nah, jadi saya kira PDIP sudah mempelajari ini semua secara Mhm, hukum dan mhm. secara politik, Iya, resiko-risiko. Tadi secara politik kan MQ sudah menjelaskan iya, dengan iya, jelas, ya, iya, iya, transparan. iya, Nah, secara hukum iya. memang mereka harus lebih Boleh berhati-hati. saya tambahkan lagi Bang, Ya, sebetulnya resiko PDI Perjuangan itu kan bukan cuman sekedar bahwa kursi ketua DPR bisa hilang dari tangan mhm, mereka, ya, walaupun mereka mendapatkan kursi yang terbanyak, mhm, karena undang-undang MD3-nya tiba-tiba ya, direvisi oleh partai-partai politik yang ada, yang mhm, notabene udah mulai mengerucut bukan cuman 02, iya iya, tapi notabene sudah dengan 01 juga. Nah, per hari ini Bang, ternyata Bang, yang bergabung itu bukan 01 dengan 03 Bang, mmm, jadi nomor 4 bukan. Ternyata yang sudah jelas-jelas bergabung ini adalah 01 dan 02, iya. menjadi 03. Jadi 03 plus versus Heeh. 03 minus. Iya, 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 iya. Ah, Jadi, 03 gemuk lawan 03 kurus. iya. Dulu kan Iya, pernah ada upaya untuk heeh, menggabungkan 01 tambah 03 melawan 02 kan. iya, 01 tambah 02 sama dengan mmm, 04 kan. iya, Ternyata tidak terrealisasi. Dan notabene kalau secara suara, mhm, digabung pun masih kalah dengan masih 02. kalah, Iya, mhm. akhirnya 01 realistis. Ya udah kita gabung aja sama 02 gitu. Nah, sebetulnya ada risiko politik yang juga tidak kalah besarnya. Mhm, Bahwa kalau misalnya hak angket ini terus bergerak, artinya dianggap betul-betul PDI Perjuangan sudah putus hubungan dengan Presiden Jokowi, mhm, betul-betul putus hubungan dengan Jokowi, maka kemudian Pak Jokowi ya dalam tanda kutip merespon mhm, secara kontan dengan mereshuffle jabatan-jabatan menteri dari PDI Perjuangan. mhm, Baik yang memang punya KTA atau mhm, formal dari PDI Perjuangan maupun yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan. mhm, Menteri-menteri profesional tapi sebetulnya aromanya PDI. mhm, Menteri-menteri yang tidak pegang KTA tetapi endorsement-nya dari Ibu Mega pribadi gitu. iya, Dan setidaknya menurut saya di situ ada 10 atau 11 kursi. mhm, Nah, kursi-kursi ini kalau lepas dari PDI Perjuangan walaupun tinggal 6 bulan, 7 mhm, bulan, ya tentu saja secara real politik menurut saya juga akan sangat terasa juga iya gitu loh. iya, Apalagi PDI Perjuangan notabene sudah mulai terbiasa menjadi mhm, bagian dari pemerintahan. mhm, Karena 10 tahun. 10 tahun 10 tahun, Bang. tahun nih PDI iya. iya, Kan Mas Hasto sering bilang, "PDI Perjuangan sudah terbiasa berada di luar. PDI Perjuangan secara historis merupakan oposisi." Ojo lali. mhm, Yang lalu adalah lalu, yang baru, yang sekarang adalah sekarang, gitu. iya, Jadi istilahnya sekarang udah pernah merasakan menjadi bagian dari kekuasaan. Menurut mhm. saya suasana kebatinannya nggak bisa disamakan dengan 10 tahun, 15 Ya, tahun yang lalu. Mas Hasto sendiri sebagai sekjen sudah merasakan Iya, bagaimana bisa iya, paling tidak iya, berkomunikasi dengan 11 posisi menteri iya, kan? iya. Nah, ada timnya Mas, Hasto, ya teman saya juga, Deddy Sitorus yang mengatakan, "Kita dengan semua partai bisa komunikasi. Kita cuman," saya lupa kalimat persisnya ya, jadi mohon maaf kalau salah ya. Mhm, Ya kita intinya cuman nggak bisa dengan Pak Jokowi lah, kira-kira mhm, begitu. mhm, Nah, ini kan sebetulnya pada hari ini menurut saya juga nggak konsisten juga, nggak sinkron juga. mhm, Kalau memang kita bisa dengan semua partai, tapi Pak Jokowi, ya faktanya kan Anda masih ada menteri di dalam kabinet. mhm, ya. Apa artinya Anda bukan second masih dengan Pak Jokowi, Anda masih bareng dengan Pak Jokowi, gitu loh. Mungkin Jadi ini mungkin secara putus putus juga, putus hubungan juga antara statement dengan kenyataan, antara pernyataan dengan kenyataan tuh putus juga Bang, mungkin gitu Bang. pribadinya Deddy Heeh, Sitorus yang tidak barangkali. berkomunikasi dengan Oh Pak iya, Jokowi, iya, tapi barangkali. PDIP dan Ibu Mega Iya, bisa berkomunikasi iya, kan, iya, masih masih membuka iya, peluang ya. iya. Jadi sebetulnya konsekuensi dari pengajuan hak angket ini memang banyak, banyak sekali di luar, soal pernyataan bahwa ini kita akan maju, ini banyak banyak kecurangan segala macam. Di luar soal-soal itu sebetulnya implikasi-implikasi politiknya kepada Undang-Undang MD3, Mhm, kepada keketuaan di DPR, mhm. kepada susunan kabinet, Iya, itu luas sekali, Bang, iya gitu. iya, Dan itu yang ya tentunya ya kita sampaikanlah kepada audiens untuk mhm, dipahami gitu. Dan
Dan dengan hitungan itu semua, apalagi dengan dinamika kepartaian yang terjadi pasca tanggal 20 Maret KPU mengumumkan hasil, hemat saya sih situasinya sudah sangat berbeda bagi Iya, PDI iya. Perjuangan dibanding dengan 2 minggu yang lalu, gitu. Ya, jadi memang serba sulit ya buat partai-partai ini, terutama yang ingin bergabung di dalam kabinet Prabowo yang akan datang. Seperti itulah tadi. Jadi ambigu mereka ini. Kita mau bikin hak angket, sementara kita mengharapkan kita masuk dalam posisi dalam kabinet yang akan datang. Ini kan menjadi track record yang tersendiri kan, gitu akan dinilai. Betul. Jadi jangan kalian bermain-main, kepengen masuk juga di kabinet yang akan datang, tapi di sini menggoyang-goyang kan. Betul. Jadi Bang, antara pemilu menuju ke pemerintahan sebetulnya ada pertarungan yang lain, yaitu pertarungan posisi dan opini. Sebagai jembatan dari hasil pemilu dengan menuju pemerintahan. Nah, ini juga yang sering dilupakan oleh para atau sebagian analis politik atau sebagian masyarakat atau bahkan sebagian politisi gitu loh. Bahwa Pilpres ini bertarungnya 2 kali. Bertarung sebelum coblosan, lalu hari H, lalu bertarung setelah coblosan. Menerima atau menolak hasil yang sudah dicoblos oleh masyarakat gitu. Dan ini adalah jembatan menuju kepada pemerintahan. Itu sebabnya juga kenapa partai-partai yang menjadi bagian dari 01 dan 003 yang notabene itu bukan pemenang, setidaknya menurut hasil KPU pada hari ini, dia masih punya ruang untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Satu, karena memang pemerintahan kita ini membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Artinya memang harus ada partai politik yang bergabung dengan partai-partai koalisi 02 ya. Maupun yang kedua tadi bahwa Indonesia itu ideologi nomor satunya itu adalah persatuan dan kesatuan, Bang. Ideologinya nomor satu adalah persatuan dan kesatuan. Dan memang secara de facto ini juga buat audiens harus dipahami. Republik ini baru bisa berjalan semua agendanya itu kalau ada persatuan dan kesatuan dan stabilitas politik di sana. Anda punya gagasan sehebat apapun, perencanaan sehebat apapun, gitu ya. Para teknokrat yang mampu melaksanakan, tapi kalau nggak ada stabilitas politik, tidak ada dukungan, maka kemudian ya tidak bisa berjalan. Jadi ada penopang bagi kegiatan pembangunan itu yang namanya stabilitas politik, dan penopang itu ya stabilitas politik itu ada syaratnya adalah persatuan dan kesatuan. Itu, Bang. Nah, itu yang menurut saya nilai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia ini jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang notabene misalnya secara suku dan agama itu homogen, Bang. Realita politik Indonesia itu adalah NKRI gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu kalau bicara primordial, wah bervariasinya luar biasa. Karena itu yang bisa membuat situasi dan kondisi itu bisa berjalan dengan baik adalah kalau ada semangat ya, ada jiwa persatuan dan kesatuan baik di elitnya maupun di masyarakatnya. Itu sih, Bang. Ya, jangan kita menjadi contoh Afghanistan ya, dengan perbedaan bahasa, perbedaan suku, agama dan lain-lain. Konfliknya ya sekarang memang sudah agak selesai, tapi jangan muncul lagi. Nah, kita harus mencontoh negara-negara lain yang dengan perpecahan. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan kita itu. Baik, Mr. Q, terima kasih. Sama-sama, tapi yang Bang. terakhir tadi pasti pesan Mr. Q yang utama itu kepada Refli Harun ya. Kenapa, Bang? Lah iya, artinya kan jangan lagi bikin demo-demo, pidato-pidato. Kalau Refli saya nggak berani ngomong, Bang. Nggak berani ngomong. Iya kan ada Refli. Gini aja, Bang, kita itu ngomongnya sama masyarakat aja, Bang. Iya. Karena sebetulnya penentu Republik ini kan masyarakat, Bang. Masyarakat. Masyarakat ini adalah hakim yang tertinggi. Itu di dalam sebuah acara di mana di UGM kalau nggak salah ada teman kita juga itu, siapa namanya? Ahli hukum Zainal Abidin Muchtar. Zainal Abidin Muchtar. Dia bilang kita akan buat pengadilan rakyat. Jawaban saya, oh Anda ini bagaimana? Pengadilan rakyat itu ya tanggal 14 Februari itu. Iya. Itulah pengadilan rakyat yang sesungguhnya. Kalau Anda mau bikin pengadilan rakyat lagi, Anda konteks hukumnya di mana? Legal formalnya seperti apa? Tata negaranya bagaimana? Anda ini ahli hukum tata negara loh, kok ngomongnya keluar dari semesta hukum tata negara. Karena syahwat politiknya. Nah, itu dia. Ini kan kalau bicara syahwat politik, hal-hal yang rasional itu hilang. Berbahaya sekali, Bang. Kalau ahli tata negara ngomong sesuatu, melakukan sesuatu yang berada dalam ruang
di luar ruang tata negara itu. Iya. Pengadilan rakyat yang sesungguhnya itu ya pemirsa adalah tanggal 14 Iya. Februari. Itulah pengadilan tertinggi. Iya. Elit politik kita ini mau punya kehendak seperti apapun, kalau nggak didukung oleh rakyat, nggak bisa. Rakyat itu adalah pemutus terhadap pemikiran dan berbagai tawaran agenda pembangunan yang dibuat oleh elit politik. Kan pemilu itu kan sebenarnya gini, ada elit politik dengan pemikiran masing-masing, ideologi mereka masing-masing tentang bagaimana negara ini dijalankan, bagaimana tentang kepemimpinan negara ini. Nah, kalau diserahkan kepada mereka nggak selesai-selesai, masing-masing merasa ide dan gagasannya paling benar, maka diserahkan kepada rakyat sebagai juri dan pengadil tertinggi. Ini kan penyakit para akademisi kita. Aktivis juga. Ya, gimana? Dia akademi, dia juga aktivis. Dia merasa bahwa dia itu suaranya benar. didengar oleh rakyat itu dulu. Nomor satu dia merasa paling benar, Bang. Paling Habis benar. itu didengar oleh rakyat. Karena rakyat nggak ngerti. Siapa dia pun rakyat nggak tahu. Iya. Nah itu. Jadi kan sebenarnya kalau dia nonton TV, dia bicara di televisi, dia harus tahu kan berapa ribu sih yang nonton dia. Itu aja yang paham, yang ngerti. Betul. Tapi belum tentu setuju. Iya. Gitu kan. Iya. Oke, Mr. Q, terima kasih. Jadi hati-hati betul dengan pernyataan Zainal Arifin Mohtar yang mengatakan kita buat pengadilan rakyat. Ya. Padahal pengadilan rakyat adalah pemilu itu. Itulah pengadilan rakyat yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau di luar itu, Bang, itu yang namanya main hakim sendiri. Loh, kalau orang hukum menggunakan mekanisme main hakim sendiri, bener nggak? Tapi buat Refli Harun, kalau dia pidato-pidato di Senayan, di mana-mana kan dia anggap itu dia sedang bermain podcast ya kan? Aduh. Podcast, tapi studionya pindah. Iya, pindah. Pindah. Di ruang yang lebih besar. Aduh, terima kasih Mr. Q. MQ. Sampai jumpa lagi. Ya, kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.